Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan inklusif. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eliza Rahayu dengan NIM 1908905. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rismayanti, NIM 1906054. Saya dari kelas 3D Prodi PGSD. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 1909036 dari kelas 3D PGSD. Yang pertama, ada filosofi pendidikan inklusif. Sebenarnya hampir sama dengan falsafah bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Founding Fathers. Kita menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara, tetapi memiliki satu tekad yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita telah memahami benar arti perbedaan dan keberagaman. Selanjutnya ada histori pendidikan inklusi. Yang pertama ada peradaban dan pola pikir manusia berkembang ke arah lebih maju. Yang kedua ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Yang ketiga ada anak penyandang hambatan mulai diakui dan dihargai. Yang keempat ada mulai berdiri sekolah khusus, rumah perawatan, dan panti-panti sosial yang secara khusus mendidik dan merawat anak penyandang hambatan atau anak luar biasa. Selanjutnya ada sistem pendidikan segregasi. Yang pertama ada pendidikan yang memisahkan sistem dan tempat pendidikan bagi anak penyandang hambatan atau anak luar biasa. Yang kedua ada sistem pendidikan segregasi, lebih melihat anak dari segi kecacatannya atau labeling sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Yang ketiga ada ditandai lahirnya pendidikan bagi anak tunanetra tahun 1901 di Bandung dan diikuti dengan berdirinya sekolah-sekolah luar biasa atau SLB yang disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya. Selanjutnya ada pendidikan segregasi. Yang pertama ada sekolah berkelainan atau SLB atau pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Yang kedua ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Ini adalah sekolah pada tingkat dasar yang menampung beberapa jenis kelainan, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan tunaganda yang ditampung dalam satu atap. Yang ketiga, ada pendidikan terpadu. Ini adalah pendidikan yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Pembelajaran terpadu mencakup kegiatan yang mengombinasi berbagai mata pelajaran proyek. Sumber-sumber yang digunakan dekat dengan pendekatan anak yang menghubungkan sebagai konsep. Konsep menggunakan pendekatan tematik, memiliki jadwal yang mengelompokkan anak yang fleksibel. Selanjutnya, problematika yang dihadapi. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus tersebar di berbagai daerah. Jadi tidak hanya di satu daerah saja anak berkebutuhan khusus tersebar di bahkan seluruh Indonesia. Yang kedua, lokasi sekolah luar biasa tidak merata. Jadi di berbagai daerah ada yang tidak memiliki sekolah luar biasa. Selanjutnya, sekolah umum tidak
mampu untuk melayani anak difabel. Yang keempat, sebagian diterima di SD terdekat tetapi tidak mampu melayani dengan baik. Selanjutnya, pendidikan segregasi tidak menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus maupun bagi masyarakat. Kenapa? Yang pertama, secara filosofis dapat menciptakan masyarakat eksklusif, normal dan tidak normal. Jadi menciptakan dua bukan golongan, ya dua gitu. Jadi ada yang normal dan tidak normal. Yang kedua, secara pedagogis mengabaikan eksistensi anak sebagai individu yang unik dan holistik. Yang ketiga, secara psikologis kurang memperhatikan kebutuhan dan perbedaan individu. Ini saya akan menjelaskan dampak sosial yang ditimbulkan. Yang pertama, sistem pendidikan sekolah luar biasa menghambat proses saling mengenal antara anak difabel dan anak non difabel. Jadi lingkungan mereka tuh anak difabel dengan difabel lagi. Jadi tidak mengenal dan tidak berinteraksi langsung dengan anak non difabel. Nah, yang kedua, difabel menjadi kelompok yang terrealisasi dari sosial masyarakat. Tuh. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak difabel. Jadi tidak berinteraksi langsung dengan anak difabel gitu. Yang keempat, kelompok difabel merasa keberadaannya bukan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Jadi merasa terkucilkan gitu. Selanjutnya, ada tuntutan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, awal tahun 1980 telah dirintis sistem layanan pendidikan integratif yang diprakarsai oleh Helen Keller International. Yang kedua, rintisan pendidikan terpadu dimulai untuk anak tunanetra. Selanjutnya berkembang dan diperluas bagi anak ABK yang lainnya. Yang ketiga, Convention the Right of Person with Disability and Option Protocol yang disahkan Maret 2007. Yang keempat, pasal 24 dalam konvensi menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Selanjutnya yaitu pemikiran yang berkembang. Yang pertama, melihat persoalan anak penyandang hambatan dari sudut pandang yang lebih humanis, holistik, perbedaan individu dan kebutuhan anak menjadi pusat perhatian. Nah, anak berkebutuhan khusus itu tentunya beda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, anak berkebutuhan khusus itu hanya tertuju kepada satu pusat perhatian pada proses otaknya. Dapat dibedakan dari berinteligensinya. Ada yang berinteligensinya tinggi dan rendah. Nah, apa sih inteligensi itu? Yaitu kapasitas untuk logika, pemahaman, kesadaran diri, pembelajaran, dan emosionalnya. Jadi, anak yang berinteligensinya tinggi, mungkin mereka akan lebih mudah dan cepat memahami baik untuk logikanya, pelajaran, kesadaran diri, lalu emosionalnya. Lalu yang kedua ada layanan pendidikan tidak lagi didasarkan atas label kecacatan anak, tetapi didasarkan pada hambatan dan kebutuhan anak pada setiap individu si anak. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun kontemporer, memiliki hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, namun tidak lagi dilihat dari kecacatan, tetapi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor pada diri anak itu sendiri, yang ketiga ada faktor kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor pada diri anak itu sendiri. Oleh karena itu, layanan pendidikan didasarkan atas hambatan belajar pada kebutuhan masing-masing. Lalu yang ketiga, terjadi perubahan mendasar, yaitu dari perubahan special education ke special needs education yang menjadi latar belakang landasan pendidikan inklusi. Lalu yang menjadi sebab bergesernya special education ke special needs education yaitu adanya prinsip pendidikan yang disesuaikan dari sekolah inklusif yang menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun
pendidikan khusus. Hal inilah yang menuntut terjadinya pergeseran pada proses belajar. Nah, selanjutnya ada makna pendidikan inklusi. Yang pertama, pendidikan inklusi bukan sekedar model tetapi sebagai ideologi dan cita-cita. Selanjutnya, inklusi melibatkan perubahan dan modifikasi isi pendekatan, struktur, dan strategi. Yang ketiga, inklusi adalah suatu visi, keyakinan, serta tanggung jawab sistem reguler yang terjadi pada semua anak. Lalu yang selanjutnya ada inklusi memungkinkan guru dan siswa dalam keragaman suatu tantangan pengayaan dalam lingkungan belajar pada suatu problem. Inklusi adalah penerimaan kepemilikan yang mendorong setiap anak dapat belajar dalam lingkungan dan aktivitas yang bermakna. Selanjutnya ada dasar hukum pendidikan inklusi. Yang pertama, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 yaitu mendeklarasikan, menghormati dan menjamin anak dalam hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain. Lalu yang kedua ada Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990. Jamtin mendeklarasi tentang pendidikan untuk semua di Thailand tahun 1990 menjawab beberapa tantangan. Ini Jamtin menyatakan kembali dan diperkuat kembali dalam The Salman Khan Man and Framework for Action for Special Education tahun 1994 yang secara tegas menuntut pendidikan agar pendidikan bagi ABK bersifat inklusif agar dapat memisahkan komunitasnya yang melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga ada kesepakatan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO tahun 1994 yaitu menetapkan pernyataan kebijakan dan praktik dalam anak yang berkebutuhan khusus. Kerangka aksinya yaitu dengan mengakui perlunya upaya ke arah terwujud sekolah bagi semua yang merupakan lembaga yang menghargai perbedaan untuk mendukung proses belajar upaya memenuhi kebutuhan individual. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997 yaitu menimbang yang pertama, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama. Yang kedua ada penyandang cacat kuantitas semakin meningkat. Nah, untuk itu perlu ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Lalu yang terakhir ada bahwa dalam kedudukan hak dan kewajiban tersebut perlu dipandang dan diberikan landasan dan upaya untuk kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat di segala aspek kehidupan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2003. Itu setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keenam ada PP Nomor 19 tentang pendidikan tahun 2004 yaitu memacu pengelola, penyelenggara, dan persatuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja agar memberikan kinerja yang bermutu. Dan yang ketujuh ada Deklarasi Kongres Anak Internasional tahun 2004 yaitu menjamin setiap anak berkelainan dan anak yang berkebutuhan khusus lainnya agar dapat mendapatkan kesamaan yang sama dalam semua aspek kehidupan yang sama seperti kehidupan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, dan bidang lainnya. Yang terakhir ada Deklarasi Bandung tentang mewujudkan pendidikan inklusif yaitu tahun 2004 yaitu bahwasanya
keberadaan anak berkelainan khusus di Indonesia ini agar dapat mendapatkan kesamaan yang sama dalam berbicara, mendapatkan pendapat dan memperoleh pendidikan. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada implementasi di lapangan. Nah, sejak tahun 2001, pemerintah mulai diuji coba perintisan sekolah inklusi di DIY dengan 12 sekolah di Gunung Kidul dan di Prov DIY sebanyak 35 sekolah. Yaitu yang kedua ada Indonesia menuju pendidikan inklusi dideklarasikan pada 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan inklusi. Yang ketiga ada uji coba sekolah inklusi berlangsung di Jawa Barat dan pada akhir tahun 2005 tercatat sebanyak 122 SD inklusi. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.